Pengaruh iptek di Indonesia. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek dapat juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru atau bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Jika seseorang menggunakan iptek dengan bijaksana dan demi kepentingan banyak orang, maka hasil yang didapatkan adalah positif. Di sisi lain, ada tindakan dari para orang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan iptek demi kepuasan sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Misalnya teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, dampak positif dari iptek adalah memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi-informasi aktual dari berbagai sumber sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Dan dampak negatif dari iptek adalah informasi yang diperoleh terkadang berisi informasi palsu atau berita palsu. Berita atau informasi tersebut membuat hasutan untuk memecah belah persatuan Indonesia. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek politik. Dampak positif iptek dalam aspek politik: adanya keterbukaan, kebebasan, dan pemerintahan yang demokratis. Contohnya e-government, upaya dari pemerintahan dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, memudahkan komunikasi. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik menjadi lebih cepat, mudah, murah, efisien, dan nyaman. Kemudian mempermudah hubungan internasional, komunikasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain akan semakin mudah. Selanjutnya, transparansi. Tingkat transparansi atau keterbukaan lebih tinggi karena rakyat dapat mengakses segala informasi melalui berbagai media. Masih dampak positif iptek dalam aspek politik: adanya keterbukaan, kebebasan, dan pemerintahan yang demokratis. Contoh yang kelima, pemerintahan demokratis memberikan wadah kepada seluruh rakyat dalam berpendapat maupun mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan pengaduan lewat layanan online atau website. Selanjutnya, meningkatkan hubungan antar daerah. Dengan iptek dapat memperluas serta meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Dampak negatif iptek dalam aspek politik. Contohnya, yang pertama, pengerahan massa. Penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa dapat bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, radikalisme. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan cara kekerasan serta sikap ekstrim. Selanjutnya, separatisme. Paham atau gerakan memisahkan diri yang ingin mendirikan negara sendiri, seperti bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomis suatu kelompok. Contohnya seperti PKI Madiun, DI, TII, GAM, dan OPM. Masih dampak negatif iptek dalam aspek politik. Selanjutnya, fanatisme dan konspirasi internasional. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Adanya konspirasi internasional atau bertentangan kekuasaan dengan peraturan politik. Selanjutnya, dampak negatif iptek dalam aspek politik yaitu lunturnya nilai-nilai politik. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Selanjutnya, yang terakhir, politik individu dan golongan.
semakin menguatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Pengaruh positif perkembangan iptek terhadap Indonesia aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap Indonesia aspek ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan sifat konsumtif. 3. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Pengaruh positif perkembangan iptek terhadap Indonesia aspek sosial budaya. 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. 2. Kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. 3. Segala informasi di dunia adalah berkembang berkat perkembangan iptek. 4. Hubungan sosial antara masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap Indonesia aspek sosial budaya. 1. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain secara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. 2. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. 3. Adanya kesengajaan sosial. 4. Memudahkan nilai-nilai asli bangsa. 5. Masyarakat cenderung bersifat individuasi. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek hukum. Dampak positif iptek dalam aspek hukum: banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Dengan berkembang iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. Kegiatan komunikasi untuk keperluan hukum dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan kesampaiannya berita dengan cepat, dapat dilakukan secara efisien dan nyaman. Dampak negatif iptek dalam aspek hukum: banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. Banyaknya kejahatan di dunia maya, cybercrime seperti pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintah yang dapat merugikan banyak orang. Maraknya kasus-kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video dan foto-foto pribadi ke internet. Scam dan phishing melakukan melalui pesan berantai dengan iming-iming hadiah menarik untuk mendapat data pribadi pengguna. Berikut merupakan contoh kasus hukum yang berawal dari penggunaan media sosial. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif perkembangan iptek terhadap Indonesia bidang keamanan dan pertahanan. 1. Seleksi informasi calon personil militer dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. 2. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh dan menyiapkan formasi militer. 3.
mencegah serangan siber yang memecah kesatuan dan persatuan Indonesia. 4. Menciptakan penyaring berita bohong atau hoaks yang berbahaya bagi masyarakat. 5. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk pusat informasi militer pada masyarakat. 6. Melindungi data pribadi rakyat Indonesia yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan. Yang kesatu ada perang informasi dengan memanfaatkan adanya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi. Yang kedua ada muncul aksi terorisme yang terjadi di internet. Yang ketiga ada penyalahgunaan satelit pada teroris atau peretas yang merugikan. Yang keempat ada terciptanya senjata nuklir. Yang kelima ada terciptanya senjata biologis yang ditentang masyarakat dunia. Dan yang keenam ada perang nuklir antar negara. Sekian dari kami mengenai 5 aspek tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.